wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Siapa aja tadi? Dan saya lupa. Saudara yang saya hormati, ya, Ketua Remaja Masjid, Ketua Panitia, seluruh undangan yang berhadir. Saya dengar banyak tadi dari UI, ya. Dari USK ada ya? Insya Allah kan ya? Minimal yang ngasih materi dari USK. Tapi kalau dulu saya sering ngisi di KAF, sering saya ngisi dulu ya. KAF UI kan? Ini dari KAF ya? Bukan? Oh ya. Ada dari KAF, mana dari KAF? Ada? Biasa ada dari KAF. Bukan? Oh ada tuh. Ya aku ada. Baik. Alhamdulillah, saya senang sekali karena melihat dari ujung kiri sampai ujung kanan yang laki atau yang perempuan, muda-muda semua. Kayaknya yang paling tua di sini saya. Ya kan? Ya, saya udah tua sekali. Anak saya aja kawannya beliau nih. Ya. Berarti kan kalian ini anak-anak saya semua. Ya, insya Allah ya. Umur saya hampir 50. Jadi berarti kan sudah mau dekat dengan kuburan. Tapi begitu pun kalian yang merasa aman. Bisa jadi duluan kalian dari saya, atau telat saya dari kalian, atau betul-betul duluan saya menyolatkan kalian. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang luar biasa. Kegiatan anak muda yang seperti ini harus sering dilakukan, terbiasa dengan Al-Quran, dan yang menarik lagi adalah di masjid dilakukan. Ya. Ada satu hal yang selalu saya bilang dalam ceramah-ceramah saya adalah bawa anak-anak ke masjid. Dia main pun nggak apa-apa, biar dia main di masjid supaya dia feeling home dengan masjid. Ketika dia nggak tahu kemana, dia pengennya ke masjid. Ya. Anak saya waktu kecil dulu, itu saya bawa ke masjid. Dan setiap selesai sholat maghrib, mereka itu main lempar-lempar peci. Waktu itu saya baru tahu kenapa dia minta beli peci baru. Dan pecinya baru dibeli. Saya karena saya suka peci beginian, saya beli juga anak saya peci beginian. Nah, dia nggak mau beli peci lain. Ya. Saya tanya peci yang kayak mana? Itu kan baru. Rupanya dia perlu peci yang begini. Saya waktu itu belum nyambung kenapa. Ternyata dia dengan peci ini nggak bisa dilempar. Karena main lempar-lempar peci untuk kena orang. Kalau ini keren ya, untuk kena orang. Dan apa yang terjadi? Kita bisa bimbing mereka, alhamdulillah. Tidak boleh main ketika sholat. Setelah selesai sholat silakan lari-lari lempar peci. Karena anak-anak nggak bisa dihilangkan dari kebiasaan mereka bermain. Ya, filosofi saya sederhana saja. Umur mereka bertambah, kebiasaan bermain mereka akan berubah, tapi keinginan mereka di masjid akan bertambah. Kan gitu kan? Coba tunjukkan di dalam ruangan ini, siapa yang masih suka lempar-lempar kecil? Ada lagi? Nggak ada lagi? Yakin saya kalau seandainya waktu kecil ketemu dengan anak saya yang kecil itu, kalian ikut juga? Kalau kalian kecil, anak saya kecil ikutan. Saya pun waktu kecil main silat saya di masjid. Ya. Main silat di masjid. Sholat kami jangan ditiru. Waktu kami kecil sholat di masjid itu kami bertaruh. Karena imam waktu dulu beda dengan imam sekarang. Kalau imam sekarang banyak yang hafal 30 juz atau minimal hafal ayat-ayat panjang. Kalau dulu hafalnya juz sama. Itu pun jangan cerita an-naba, ya, jangan cerita amma yatasaalu, bukan itu yang dibaca. Yang paling sering apa?
Tidak aja alam tara, betul kan? Itu saja kan? Nah, sehingga kami bertaruh dulu kalau seandainya tarawih. Waktu tarawih kita taruh kan anak-anak paling belakang. Setelah amin, ya, yang satu bilang tidak aja, yang satu alam tara. Begitu nanti imamnya baca alam tara, dari dalam sholat jawabannya, dalam sholat. Tapi berapa lama anak-anak akan kayak gitu? Itu termasuk kayak gitu. Sekarang disuruh kayak gitu nggak boleh. Tapi keinginan untuk masjid tetap membumi di dalam hati. Karena itu ajak orang-orang ke masjid. Mau main pun nggak apa-apa, duduk pun nggak apa-apa, ngecas HP pun di masjid nggak apa-apa. Ya, pokoknya masjid. Pokoknya masjid supaya feeling home dulu di masjid. Dan apa yang kalian lakukan saya senang sekali karena kalian lakukan kegiatan ini di masjid, walaupun di belakang masjid. Ya kan? Ini kan masih dalam ruangan masjid kan? Meskipun secara fikih saya nggak tahu apakah di sini berlaku sholat sunat tahiyatul masjid atau enggak, kayaknya enggak kayaknya. Nah, tapi oke lah, masih di masjid ini. Kalau azan berkumandang, gampang untuk kita hanya ke ruang sebelah untuk sholat, ya, dan seterusnya. Nah, itu satu hal yang pertama, bahwa salah satu yang istimewa adalah ketika ada anak muda yang terikat hatinya ke masjid. Kalian adalah anak muda yang hatinya terikat ke masjid. Ya, yang saya bilang tadi, anak saya waktu kecil itu hatinya terikat dengan masjid dan dia mendakwahi ternyata kawan-kawannya waktu ikut ke masjid. Kalian tahu bagaimana dia bilang? Di sekolah ternyata dia ajak kawan-kawannya, nanti maghrib ke masjid lagi. Kenapa? Main lempar-lempar kecil, enak kan? Terus kawannya bilang, aku nggak bisa sendiri, ki aja ayah ki. Akhirnya ayah-ayahnya ke masjid. Ya? Saya lihat waktu itu dengan mata kepala sendiri, saya lihat ada ayahnya yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid. Kenapa? Bawa anaknya mau main lempar kecil. Ya apa kan? Keren. Dakwah gaya anak-anak. Biarkan saja. Ya. Itu sebabnya saya agak sedih ada beberapa masjid yang menghadik anak-anak ketika mereka ribut di masjid. Anak-anak memang ribut. Anak muda, ya, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari anak muda yang sulit untuk kita belokkan habis-habisan. Tapi jangan takut, mereka insya Allah masih muda. Selama hati mereka ke masjid, insya Allah, ya, insya Allah itu akan berubah dengan perjalanan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang kalian lakukan adalah bergaul dengan Al-Quran. Bergaul dengan Al-Quran. Saya dengar tadi baca tadi ya, masih ya, baca dan mengkhatamkan. Dan di ujung sekarang dihadirkan pemateri, dan pemateri ini selalu ada ya? Yes. Selalu ada ya? Berarti sebulan sekali acara khataman dan selalu ada pemateri. Oke. Dan pematerinya pasti berbicara, tidak mungkin pematerinya bicara bisnis ya? Atau bicara apa? Pasti yang dibicarakan adalah tadabbur Al-Quran. Kalaupun apapun topiknya, tetap akan ada keluar ayat satu atau dua, minimal hadis dan sebagainya, yang membuat kita semakin akrab dengan Al-Quran. Dan memang sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian masih muda, berapa usia kalian paling kuat sih? Paling tua? Pasti kalau kita tanya paling tua ada yang aku. Oke, paling muda juga. Paling muda berapa? Begitu kita tanya paling muda, semua mengaku 18. Saya juga 18. Tapi bedanya kalian 18 sudah habis, saya 18 sisa. Sisanya mungkin sekitar 18 tahun lagi udah selesai. Ya. Oke, mungkin usia kalian paling maksimum di sini untuk berapa? 28. Oh, ini udah tua. Tidak berat tuanya. 28 ya. Oke, antara 18-an yang hadir di depan kayaknya udah semuanya. Paling-paling ini 20, 23 paling banyak. Ya. Itu adalah usia yang luar biasa bagus untuk sedang beranjak menuju kedewasaan. Usia berapa kita dewasa? Usia berapa dewasa? Hatta balagha ashudda wa balagha 40 sanah. Berapa? Surat apa tuh? Yang saya baca barusan? Oke.
Oke, coba buka. Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Buka. Surat Al-Ahqaf. Ada habis semuanya kan? Tapi habis buka Al-Quran, jangan buka WA. Ya, habis itu TikTok. Kakri itu. Surah Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Coba cek ayat 15. Betul nggak? Wasaina pertama bunyinya. Wasaina. Betul? Betul. Ya. Panjang ayat ini. Jadi kita nggak bahas secara keseluruhan. Tapi yang kita ingin bahas adalah ayat ini cerita tentang kelahiran. Kelahiran disusui oleh ibunda, dipelihara sampai dia dewasa. Hatta balagha asyudda, sampai dia dewasa sempurna. Di terjemahan di situ apa? Balagha asyudda. Coba cek. Sehingga dia apa disebut? Sehingga apabila dia telah dewasa. Iya, itu yang selanjutnya. Wa balagha arba'ina sana kan? Balagha asyudda di situ apa artinya di situ? Apabila anak itu telah dewasa. Telah dewasa, oke. Balagha asyudda kita bisa artikan sempurna kedewasaannya. Ya. Sampai kepada kedewasaannya. Hatta balagha asyudda wa balagha arba'ina sana. Dan usianya mencapai usia 40 tahun. Jadi kapan sebenarnya seseorang disebut dewasa? 40 tahun. Itulah sebenarnya usia memulai hidup. Karena kalian sudah jadi orang di situ. Sebelum 40 kalian belum jadi orang. Nah, di sini yang jadi orang cuma saya satu. Ya. Kalian semua bukan orang. Calon orang. Ya. Makanya nggak pernah ada kita dengar ada orang mengatakan siapa meninggal, orang bayi. Nggak pernah kan? Disebut apa? Anak bayi. Pernah dengar orang bayi? Enggak. Kenapa? Karena itu bukan orang. Itu anak bayi. Siapa yang tertabrak mobil? Anak kecil. Pernah disebut orang kecil? Nggak ada. Karena memang itu anak kecil. Bahkan untuk kalian pun masih disebut anak muda, remaja, nggak disebut orang. Oke? Tapi begitu dewasa, tak mungkin disebut siapa yang meninggal dewasa. Nggak ada, harus pakai orang dewasa. Udah jadi dia. Kapan usianya? 40 tahun. Lebih dari dewasa apa namanya? Orang tua. Nah, hanya disebut tua kan? Selalu pakai orang tua. Kenapa? Memang orang. Jadi kalian dalam perjalanan menjadi orang. Oke? Karena dalam perjalanan menjadi orang, penting sekali untuk mengetahui apa yang kalian tutik dalam perjalanan. Kalau enggak, waktu jadi orang nanti nggak bisa balik lagi ke belakang. Perjalanan sudah terlalu jauh, sehingga tak mungkin lagi kita balik ke belakang. Ada beberapa bekal yang lupa kita ambil waktu kita jalan. Nggak bisa balik. Sulit untuk balik. Itu sebabnya kata orang menyumu kaput klub. Siapa yang nggak ngerti bahasa Cina? Banyak juga. Ada terjemahan sini ya. Ya. Menyumu kaput klub yang anak balik. Pernah dengar kan? Kalau usia sudah sampai 40, maka nggak akan berubah lagi. Karakternya sudah terbentuk. Orang Aceh bilang akai kaidu. Apa makna akai kaidu? Sudah jadi barangnya. Ya, nggak berubah lagi dia. Kalau dia jadi pemarah, maka pemarahlah dia. Kalau dia jadi penyedih, penyedihlah dia. Kalau dia menjadi pemaaf, pemaaflah dia. Menjadi orang yang lembut, lembutlah dia. Di usia 40. Itu sebabnya kata-kata 40 itu menjadi penting. Dan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut oleh protokol tadi, ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, kata protokol tadi kan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan seterusnya, ya. Dari protokol baca itu ya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya. Karena Rasul menjadi uswatun hasanah kita. Karena Rasul menjadi pedoman kita untuk standar kehidupan, maka
Allah kasih pada Rasul kejadian yang sama. Apa Allah kasih pada Rasul? Allah kasih pada Rasul kejadian-kejadian angka 40 itu bertubi-tubi berulang-ulang kejadiannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Rasul SAW itu, kalau kalian baca hadis-hadis, Rasul SAW itu orangnya ganteng, putih, jauh lebih putih dari saya. Oke? Putih, badannya tinggi besar, oke? Keningnya tebal, alisnya tebal, tapi tidak bersambung di tengah, giginya rata, tapi agak longgar di tengah, ya. Apalagi kulitnya, kata orang Aceh, Mesir lala, ya. Skincare lewat, oke? Itu kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya secara fisik artis Korea nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng sekali. Di sisi lain, sikap Rasul itu cool. Rasul nggak banyak ngomong, tapi sekali-sekali ngomong benar. Rasul nggak banyak bicara, tapi sekali-sekali bicara menganga orang-orang. Itu sebabnya pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah wahyu pertama, Rasul langsung bertanya hal itu dulu kepada penduduk Mekah. Kalau aku sebutkan di belakang bukit ini ada musuh yang menyerang, kalian percaya tak? Apa kata penduduk Mekah? Kami percaya Muhammad, karena seumur hidup engkau tak pernah bohong. Coba bayangkan kalau ada pemuda seperti Muhammad hari ini, apa yang terjadi? Ngantri orang, ya, ngantri, ya, ibu-ibu akan ngantri untuk menawarkan anak gadisnya. Jangankan Nabi Muhammad, ya, saya aja udah berkali-kali ditawari orang, dan saya bilang, saya udah nikah Bu. Ada yang maksa lagi, kan boleh dua Ustaz. Ya, ada beberapa pengajian itu ditanya, Ustaz sudah nikah? Itu baru tingkat saya. Bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Tapi kebayang nggak kalian? Segitu gantengnya Rasul, sebegitu coolnya Rasul, segitu mempesonanya Rasul. Rasul tiba-tiba memilih seorang janda tua pula untuk jadi istrinya. Kebayang nggak? Coba tunjuk tangan di antara sini yang mau kawin sama janda. Tunjuk aja lah apa? Ada? Udah janda tua lagi. Coba ada? Biar disaksikan oleh malaikat dan disampaikan janda itu. Ada? Ya ada, coba lihat. Padahal mereka yang hadir di sini nggak seganteng Nabi, ya kan? Yang hadir di sini nggak sekul Nabi, tapi nggak ada yang berhasrat untuk melakukan seperti yang Nabi lakukan. Ya, coba bayangkan, kebayang nggak sama kita kenapa Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang tua, janda pula? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Salah satu alasannya adalah karena usia Khadijah waktu menikah berapa? 40 tahun. Dia lebih baik angka 40-nya muncul karena usia Khadijah adalah 40 tahun. Allah tidak menitipkan Muhammad SAW pada orang sembarangan. Allah menitipkan Muhammad pada orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh Allah untuk membina Muhammad menjadi Rasul kemudian. Termasuk istrinya tidak dipilih sembarangan. Istrinya dipilih yang sudah matang, usianya 40 tahun. Sehingga setiap ada sesuatu yang kejadian, sang istri ini tidak lagi menambah permasalahan, justru memberi solusi. Dan itu terjadi ketika Muhammad SAW dapat wahyu. Umur berapa usia Muhammad SAW dapat wahyu? 40. Lihat lagi angka 40 muncul. Ya, pertama 40 usia istrinya, kemudian 40 usia Nabi SAW, baru dikasih SK oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jadi Rasul. Dan ketika usia 40 ini datang dan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul kan ketakutan, pulang ke rumah minta diselimuti oleh istri. Selimuti aku. Kalian kebayang nggak Arab itu kira-kira panas apa dingin? Panas ya? Sepakat ya? Sepakat. Kemudian kira-kira
Gua Hira tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dengan rumah Khadijah itu kira-kira jauh nggak? Kalian tahu nggak berapa kilo? Ada yang udah pernah umroh nggak? Ya, semoga semua kalian diberi kesempatan oleh Allah dalam waktu dekat untuk segera umroh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata Adi Hidayat, nggak cukup dengan amin, nabung. Oke, dari gunung Jabal apa namanya? Jabal Nur maksudnya ya. Dari Gua Hira ke rumah Khadijah. Rumah Khadijah kan sekitar Ka'bah. Ya, dari rumah Khadijah ke gua itu jaraknya kira-kira lebih dari 5 km. Dan waktu itu belum ada Gojek. Ya, nggak bisa pesan kita. Belum ada taksi dan sebagainya. Rasul lari jalan kaki. Dan ketika kita ketakutan, Rasul pulang ke rumah dari gua itu lari cepat-cepat masuk ke dalam, minta diselimuti. Coba bayangkan kira-kira Rasul SAW waktu itu kedinginan atau kepanasan? Lari dari jauh 5 km, suasana panas, Arab. Kira-kira panas apa dingin? Panas. Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah, diselimuti apa enggak? Diselimuti. Kenapa? Karena Khadijah usianya 40 tahun. Kalau sempat ABG jadi istri Nabi waktu itu, ya. Selimuti aku. Bercanda loh. Lagi panas-panas gini, ya kan? Tapi Khadijah cukup bijak, cukup tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya, itu rahasia-rahasia yang muncul. Nah, kalian yang masih berusia muda ini sebenarnya sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk menuju dewasa, menuju 40 tahun. Kesempatan itu macam-macam. Kata Allah dalam Al-Quran, kesempatan yang diberikan kepada kita hampir semuanya sama. Wa hadainahum najdain. Kami beri kesempatan mereka dua arah. Dan dua-dua arah itu dapat mereka. Ya. Atau dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha wa taqwaha. Yang menarik adalah Allah tidak meminta kita untuk dihitung hasil akhir di mana kita berada di jalan takwa. Bukan itu yang Allah mau. Lihat baik-baik di ayat berikutnya setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya? Sungguh beruntung orang-orang yang Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Apa yang perlu kita sucikan biasanya? Benda yang suci atau benda yang kotor? Benda yang suci apa benda yang kotor yang kita perlu sucikan? Benda yang kotor. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Analoginya adalah semua kita dalam perjalanan menuju 40 tahun itu semua kita terkotori. Semua. Dan dalam hadis itu dikuatkan kullu bani Adam khatah. Setiap anak cucu Adam berdosa. Wa khairul khutta'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Apa arti tawabun? Tawabun asal katanya kan tabayatuhu. Apa maknanya? Kembali. Ya. Sama seperti raja'a ya kembali. Kembali ke mana sebenarnya? Kembali ke mana kira-kira? Jalan Allah. Kembali ke jalan Allah. Kembali ke mana kira-kira? Kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Siratal mustaqim, di tengah-tengahnya. Ya, itulah jalan Allah sebenarnya. Tapi Allah kasih kemudian dalam perjalanan kesempatan untuk melenceng ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Masalahnya adalah kita akan sering ke kiri, sehingga Allah menginginkan kita menyucikan diri sehingga balik lagi ke arah yang semula. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat saja cerita karena waktunya udah habis nih. Ya, udah habis, belum sampai lagi 40 tahun. Singkat cerita adalah kalian dalam perjalanan menuju ke 40 tahun. Maka dalam 40 tahun itu semua yang kalian temui akan mempengaruhi kalian. Apa saja? The first thing is what you see is what you are. Apa yang kalian lihat itu akan menjadi diri kalian.
You are what you see, you are what you read, you are what you hear. Ya kan? Kalian adalah apa yang kalian dengar, kalian adalah apa yang kalian lihat, kalian adalah apa yang kalian temui di setiap saat. Itulah yang akan menjadi kita kemudian. Itulah sebabnya kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan sangat tergantung kepada kawan dekatnya. Khalil itu kawan dekat. Khalilih. Falyanzur ahadukum, mau lihat seseorang itu bagaimana jadinya? Mayu khalil. Lihat saja dengan siapa dia berkawan. Itu sebabnya saya salut dari kalian masuk ke sini berkawan dengan orang-orang yang baca Quran semuanya. Itu keren sekali. Itu memberi energi masing-masing kita saling mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Kepada kebaikan. Cepat atau lambat kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak seperti sekarang, maka cepat atau lambat akan jadi seperti mereka juga. Saya pernah mendatangkan seorang siapa namanya? Penggiat bisnis. Penggiat bisnis hebat dari Bandung. Saya bawa ke Fakultas MIPA Universitas Syekh Kuala untuk memberi materi kepada anak-anak saya di MIPA tentang bisnis, supaya mereka juga terbuka pikirannya tentang wirausaha. Oke. Namanya Gus Reza. Saya ingat namanya tadi, Gus Reza. Kita lagi cek nanti di Google ada Gus Reza. Dia bahkan punya acara di Trans TV. Hebat lah, ya. Kata-kata dia yang saya ingat waktu itu yang dia ucapkan salah satunya adalah sebagian besar, kata dia ya, sebagian besar orang tak berhasil jadi pebisnis, tak berhasil dalam berwirausaha bukan karena nggak ada modal, bukan nggak ada ilmunya, tapi dia salah memilih kawan. Keren kan? Tapi salah memilih kawan. Dan saya langsung mencoba meramu-ramu itu. Betul, hadis Nabi yang bilang itu. Cuman Gus Reza nggak, karena konsep dia bisnis tadi. Dia nggak cerita hadis Nabi kan. Tapi dalam agama pun demikian. Itu sebabnya Allah, Nabi menyuruh kita sering-sering berteman dengan ulama, dekat-dekat dengan orang soleh. Supaya apa? Supaya kita langsung termotivasi untuk zikir. Nggak usah jauh-jauh cerita. Mana lebih semangat kita sholat sunat di masjid atau di rumah? Di masjid kan? Di masjid kan? Terutama yang laki-laki. Ya kan? Kalau di rumah mana ada? Assalamualaikum, assalamualaikum. Wih, biasa kan? Langsung bangun atau minimal langsung ini kan? Bahkan di masjid pun masih sering saya tengok. Di masjid itu sering saya tengok kan, ini ditaruh di tengah nih, di depan kan? Baru assalamualaikum. Cepat kali ini kan? Langsung cek pertama WA. Ada yang balas, sama muka orang penting ya. Kan? Cek apa lagi? IG. Yang di posting tadi, yang like ada, yang komen apa lagi? Facebook. Apalagi Facebook. Anak-anak muda sekarang nggak main lagi, ya kan? TikTok nggak ada juga, balik lagi ke WA. Gitu. Penting sekali ini. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada motivasi yang dimunculkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk kita. Itu sebabnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi diri kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya kata Nabi tadi, kamu adalah orang yang kamu temani setiap saat. Siapa kawan kita paling akrab, kayak itulah kita nantinya. Dan itu bukan hadis Nabi saja. Surat Al-Furqan. Apa bunyi surat Al-Furqan? وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Ayat berapa tu? Anda tahu tak? Saya nggak ingat ayat berapa. Ayat 20-an kalau nggak salah. Boleh dicek ya. Yang saya ingat adalah sebelah kiri bagian tengah. Ya. Tapi ayatnya saya lupa. Kira tadi? Waqala. Ayat berapa? Apa ya? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari itu nanti orang-orang yang zalim itu mereka akan menggigit tangan mereka, nervous mereka, grogi mereka di hadapan Allah. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka kemudian berkata, celaka, kenapa pula aku enggak ikut jalannya Rasul dulu waktu aku di dunia. Ayat berikutnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Nama kalian disebut.
nama kita disebut oleh kawan kita. Coba bayangkan. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah celaka aku, kenapa pula aku berkawan dengan si fulan dulu waktu di dunia. Disebut nama kita. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh si fulan itulah yang menggeserkan, yang menyesatkanku dari jalan kebenaran, padahal aku sudah hijrah sebelumnya. Padahal aku sudah berada istiqomah di jalan yang benar sebelumnya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Memang setan itu bisa dipercaya. Ada yang udah dapat ayat berapa? Ayat yang tadi saya baca dari ayat 27 sampai 29. 27 banyak. Saya bilang 23 tadi ya. Maaf. 27 sampai 29. Oke, itu ayatnya. Itu jelas sekali. Nama-nama disebut. Ya Allah, kenapa pula aku ambil si fulan untuk jadi teman baikku sekarang. Apalagi kalian-kalian ini ada yang udah nikah? Coba tunjukkan. Udah nikah. Ada kan? Ada ya? Antum gak usah tunjuk. Kok saya udah jelas ya? Udah jelas. Itu salah satu kawan akrab adalah istri kita, adalah suami kita. Itu sebabnya jangan terpesona nanti dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ada yang terpesona sekali dengan hartanya, dengan kegantengannya, dengan Korea, dengan macam-macam, ya kan? Semuanya selesai cepat sekali. Apalagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan tidak terlalu. Saya sudah buat penelitian kecil-kecilan. Yang perempuan itu tidak terlalu mengarah kepada fisik. Karena si perempuan dia biasanya kata apa namanya, penggiat hubungan laki perempuan. Cinta perempuan itu terletak di telinga. Cinta laki-laki terletak di mata. Jadi kalau laki-laki kalau lihat cantik, kambing pun suka deh. Kalau laki-laki, kalau cantik, nggak penting buat dia ini siapa dan sebagainya, penting cantik, itu laki-laki. Laki-laki banget nih, ya. Kalau laki-laki Muslim lagi-lagi nanti kita cerita. Tapi kalau perempuan, dia akan senang dengan orang yang bagus kata-katanya, yang dia merasa nyaman bersama orang itu, dan itu muncul biasanya dengan kata-kata. Nah, dengan konteks yang seperti itu, lihat baik-baik bahwa itu akan menjadi teman seakrab mungkin dengan kita, dan dia akan menjadi kita akan menjadi dia. Dan yang saya tahu jarang orang kawin di usia 40, ya kan? Nabi juga kawin dengan Khadijah usia berapa? 25. Saya sarankan kalian rata-rata ikut Nabi. Saya married usia 26. Ya? Nggak berencana untuk melomba Nabi. Kebetulan saja masanya datang dan saya pikir sudah saatnya. Oke, 24. Itu sebabnya anak saya sudah hampir lulus kuliah. Ya, anak saya sudah tua. Oke, itu nanti akan menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Dan itu adalah orang yang akan kita rela dipengaruhi oleh dia, dan dia akan kita pengaruhi juga. Saya pernah ketemu dulu dengan salah seorang mahasiswi yang saya kenal. Kenapa saya kenal mahasiswi itu? Karena ada teman saya yang dosen dulu, rencananya dia ingin sekali menikahi mahasiswi itu. Makanya saya terlibatlah untuk mencoba menghubungkan mereka. Dan memang mahasiswi itu bagus, jilbabnya besar. Kalau bicara sama laki-laki dia menundukkan pandangan, keren lah. Habis itu saya tidak begitu mengikuti cerita, pokoknya singkat cerita nggak jadi dengan teman saya. Terus saya ke Jerman, S2, S3 di Jerman, 5 tahun di Jerman, balik lagi. Begitu balik lagi, kan nggak tahu lagi banyak cerita, udah banyak hilang dari kejadian. Begitu balik lagi, saya ke KFC, ketemu dengan seorang perempuan di KFC. Dia teriak-teriak dari jauh, Paila, masih ingat saya? Saya asli Pangling, nggak ingat saya. Terus dia langsung cerita nama dia. Saya Mawar, Pak. Mawar itu nama samaran, oke? Ya. Saya Mawar, Pak. Masa Bapak masih ingat mahasiswa fakultas ini, jurusan ini dulu yang Bapak ngajar ini? Oh, baru saya tahu. Kenapa saya panggil?
karena pakaiannya sudah beda. Ingat baik-baik, dulu dia berjilbab besar, dia menjaga pandangan, ya kan? Tapi sekarang, waktu itu ketemu dengan saya, dia pakai celana jeans, oke, bajunya sudah agak ketat, dan dia sedang hamil, dan jilbabnya pendek, yang model kayak telkum, tuh tau nggak yang perempuan? Tahu nggak jilbab telkum? Sekarang nggak model lagi, waktu itu lagi model. Jilbab kayak telkum yang ada talinya tuh, tahu ya? Dia pendek memang dicekluk, langsung, pokoknya kalau orang nunduk, kelihatan lehernya. Pernah lihat kan? Nah, dia pakai jilbab itu. Terkejut saya, rasanya nggak percaya. Itu sebabnya saya nggak kenal. Betul nih si Mawar, ya. Kemudian setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba keluar seorang pria dari dalam. Ternyata itu suaminya, ya, itu suaminya. Dan datang salaman dengan saya, dan saya kenal suaminya. Saya tahu juga kira-kira bagaimana pergaulannya, bagaimana kebiasaannya dan seterusnya. Dalam hati saya, inilah ternyata penyebabnya. Makanya jilbabmu sekarang beda, pakaianmu sekarang beda. Itu sebabnya salah satu yang mempengaruhi kita nanti adalah siapa teman yang akan menjadi teman terbaik kita. Sebelum cari suami, sebelum cari istri, lihat saja teman-teman yang biasa kita kumpul sama dia. Kita sering bicara sama dia. Karena itulah tanpa sengaja orang-orang yang akan memasukkan kata-katanya ke telinga kita setiap harinya. Salah pilih teman, salah kesimpulan. Paling sederhana gini aja. Kalau sudah lewat 40 misalnya. Paling sederhana, saya misalnya, kalau saya lagi ribut sama istri di rumah, ya, ribut sama istri di rumah, pergi saya dengan pikiran yang agak kesal, pergi ke warung kopi, ketemu dengan kawan. Kalau sempat kawan yang ketemu itu nggak pas, ya, ditanya sama kawan, kenapa lu? Kok suntuk kali? Nah, nggak pas nih. Di rumah aku bilang ini, dia bilang itu, sebel. Apa kata kawan itu? Kalau aku udah tampar. Apa kata kita? Oh, bagus juga. Aku pulang tampar dia dulu. Salah kawan, salah nasihat, salah kejadian. Coba kalau seandainya orang yang betul kita temui, ya, gimana gini-gini? Istri itu memang tanggung jawabmu, ya. Kalau Allah memberikan istri yang kayak gitu untukmu, itu maknanya Allah ingin kamu lebih sabar daripada biasanya. Dan sabar itu adalah salah satu peluang untuk masuk surga. Nah, gimana? Mau kembali untuk menghadapi surga atau enggak? Kan beda, ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting yang akan kalian temui dalam perjalanan menuju 40 tahun. Memilih kawan, memilih orang-orang yang didudukkan bersama kita setiap harinya. Memilih orang-orang yang kita sering berbicara dengan dia. Karena itu akan menjadi siapa kita seterusnya. Waktu saya di Jerman, kami sering buat pengajian di taman. Pengajian orang Indonesia gabung dengan Malaysia. Pengajian di taman. Ada 2 orang teman dulu sering gabung dengan pengajian kami. Satu dari Ukraina, satu dari Amerika. Dua-duanya perempuan. Satu namanya Irina, satu namanya Tatiana. Ya, dua-duanya perempuan. Dua-duanya cantik. Ya, satu Ukraina, satu Amerika. Dua-duanya mata biru, rambut pirang, mata biru. Oke, gabung sama kita. Setiap kajian dia datang, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Kajian kami bahasa Indonesia, dan rata-rata yang isi kajian saya waktu itu. Ya, kajian kami bahasa Indonesia. Biasanya kami barbekyuan, anak-anak kami lari-lari di taman. Setelah itu kami akan sama-sama bercengkrama dan sebagainya. Dan itu indah sekali di luar negeri. Kenapa? Karena tidak banyak orang kita. Apa yang terjadi? Sekitar 3 tahun mereka gabung dengan kami, dua-dua mereka masuk Islam. Ya, dua-dua mereka masuk Islam. Pengakuan mereka, apa yang membuat mereka sangat tertarik dengan Islam? Mereka mengatakan, aku tidak menemukan persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan agama. Aku punya banyak orang Ukraina di Jerman ini, tapi kami nggak kumpul seperti ini untuk bakar-bakaran. Nggak ada keinginan kami untuk kumpul seperti saudara. Kalian satu Malaysia, satu Indonesia. Bahkan aku tahu Malaysia dengan Indonesia nggak akur, betul nggak? Nggak akur kan? Tapi di sini kalian karena sama-sama Islam, bersama kalian keren sekali. Dan itu membuat aku tertarik. Jadi mereka dua-duanya masuk Islam. Ya, saya udah nikah pula waktu itu.
Akhirnya tapi dua-duanya ini nikah dengan orang Islam. Yang satu nikah dengan orang Iran, yang Amerika. Yang satu lagi nikah dengan orang Malaysia. Salah satu jamaah kami, si Wahid namanya. Nikah dengan orang Malaysia, yang si Irina. Ya, yang begitu dapat hal bagus kan, nggak dilewatkan mana anak tuh kan. Yang menarik lagi apa? Tahun 2005 saya mau pulang ke Indonesia, sedang ngepak-ngepak barang di rumah. Si Irina datang ke rumah. Oke, jangan khawatir, saya sama istri di sana. Jadi jangan kalian pikir, oh si Irina datang ke rumah Ustaz tuh, ya. Enggak, saya sama istri di Jerman, oke. Jadi ketika si Irina datang ke rumah saya, itu berarti istri saya di rumah semua di rumah. Oke, si Irina datang dan dia sudah pakai jilbab, ya, sudah tidak kelihatan lagi rambut pirangnya. Dia ketok pintu, waktu saya buka pintu dia bilang Assalamualaikum, Irina. Tiba-tiba di belakang dia ada perempuan lagi, mirip dengan si Irina, rambutnya pirang, bilang Assalamualaikum juga. Assalamualaikum, terkejut saya, ini siapa? Ya. Terus saya tanya sama Irina, itu siapa? Ya. Kata si Irina, itu kakak saya, kakak kandung saya. Apakah dia sudah Islam? Tidak. Tapi dia tertarik sekali dengan Islam karena dia melihat perubahan pada diri saya yang jauh sekali lebih baik setelah masuk Islam. Sehingga dia melihat itu. Dan penglihatan dia itu mempengaruhi keyakinannya. Coba bayangkan. Jangan heran kalau seandainya ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang ketika berangkat ke Jerman, berangkat ke Amerika, balik-balik jadi aneh. Kenapa? Pengaruh di sana ngeri. Oke? Nah, jadi jangan heran juga ketika orang-orang di sana ketika datang ke Indonesia, datang ke Arab, datang ke Turki, banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena ketika melihat orang Islam ternyata tak seheboh, tak sejelek, tak sejorok yang mereka pikirkan, yang digembar-gemborkan oleh media. Kan gitu, ya. Jadi penting sekali dalam perjalanan kalian mendapatkan bacaan yang benar, teman-teman yang benar, tempat kongko yang benar. Ini udah benar di tempat kongkonya, ya. Bacaannya tadi Al-Quran sudah benar. Dan yang satu lagi yang harus penting digarisbawahi itu yang berapa? 12. Oke. Satu lagi yang penting digarisbawahi karena ini dekat dengan dunia kalian adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 kalau tidak salah. Qul, kata Allah kepada Muhammad, kasih tahu umatmu ya Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah. Gimana sambungannya? Fattabi'uni, follow me, kata Nabi. Apa follow me? Follow my IG, kata Nabi. Follow my YouTube, follow my Instagram, follow my TikTok, kata Nabi. Apa maknanya yang ingin saya sampaikan? Tentu saja Nabi tak punya TikTok. Tentu saja Nabi tak punya IG. Betul kan? Tak punya kan? Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pulang nanti cek lagi medsos kalian. Siapa yang kalian follow? Adakah di sana Cristiano Ronaldo? Adakah di sana Jungkook? Betul Jungkook. Betul Jungkook. Beda segi. Udah dari tadi saya hafal, salah juga ya. Dan dari tadi saya hafal, harus hafal artis Korea satu nih mau saya sebutkan. Rupanya sampai sini salah pula ya. Ya. Tapi alhamdulillah itu menunjukkan saya nggak nonton Korea, ya kan? Lebih dari Jungkook saya nggak tahu lagi siapa ya. Pokoknya siapa yang kalian follow sebenarnya? Kenapa? Karena secara tidak langsung yang kalian follow itu berarti kalian rela menjadi makmum mereka. Kepikir nggak sama kita? Bahwa kita menjadi makmum, mereka menjadi imamnya. Karena apa yang kita follow itu akan muncul di wall kita setiap hari, betul nggak? Apa yang muncul di wall Cristiano Ronaldo? Dia akan memunculkan kehidupannya bersama seorang perempuan dan dia tidak nikahi, tapi dia punya anak banyak dari perempuan itu. Dan itu secara tidak langsung akan mendakwahi kita dan akan membuat kita membenarkan apa yang dia lakukan. Dan lama-kelamaan kita akan ikut melakukannya. Ya, karena itu hati-hati dengan apa yang kalian follow. Ya, perbaiki kembali, lihat baik-baik nanti, cek di IG siapa saja yang kalian follow. Unfriend, ya. Unfollow, unsubscribe, ya. Hati-hati sekali. Saya udah hampir habisnya. Saya suka bola.
belum bisa move on saya dari bola. Dulu saya tergila-gila dengan musik, udah bisa move on dari musik. Ya, saya dulu pemain musik, memang manggung dan sebagainya, tapi sudah bisa move on dari musik. Bola belum bisa, ya, bola belum bisa move on. Tapi saya tidak pernah mengikuti pemain bola. Kenapa? Karena saya tahu saya tak mau terpengaruhi oleh dakwah mereka. Ya. Saya tak ikuti Cristiano Ronaldo, saya tak ikuti Messi, saya tak ikuti itu. Kenapa? Karena ada dakwah dari mereka yang mungkin akan mempengaruhi jiwa. Cepat, artis, ini, itu, dan seterusnya. Ikutilah yang kira-kira akan membawa kebaikan. Kenapa? Karena kalian belum berusia 40 tahun. Kalaupun pengen sekali ikut pemain bola, ikutlah setelah 40 tahun nanti. Kalian sudah jadi orang, pengaruh itu mungkin nggak begitu lagi signifikan. Ya, saya kira demikian. Suara haji harusnya sudah membuat sinyal bahwa ini sudah selesai. Ya. Saya tadi sudah buka satu ayat, pengennya sampai ke ayat ini, rupanya nggak sampai. Ya udahlah, ya. Ayat ini untuk kapan-kapan aja ya. Insya Allah lebih kurang mau banyak maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di share atau nggak sepakat dan sebagainya, silahkan diskusi.